مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع أمر القلوب يا فتاه يا عليم افتح عليه والحمد لله يا فتاه يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وقد ذكر عن بعض الحكماء أنه كان disebutkan dari sebagian ahli hikmah bahwasanya kana annahu kana yaqulu ilahi qaddamanta li sahibil musibati fid dunya al ajru wa fil akhirati as-sawabu. Jadi kata sebagian ahli hikmah itu di antara doanya mereka mengatakan begini, wahai Tuhanku, ilahi, wahai Tuhanku, qaddamanta li sahibil musibah fid dunya al ajru, sungguh telah engkau menanggung bagi orang yang terkena musibah di dunia satu pahala, wa fil akhirati as-sawabu, dan di akhirat kau tanggung dengan ganjaran. Ilahi, wahai Tuhanku, in radatta alaina hadha as-sawma fala tahrimna ajral musibah ya ma'rufan bil ma'ruf. Wahai Tuhanku, jika engkau menolak atas kami puasa ini, maka janganlah halangi kami pada pahala musibah, wahai yang membaguskan perkara yang bagus. Di kata sebagian ahli hikmah itu, jadi kalau puasa kita ini ditolak, mudah-mudahan Allah tidak menghalangi kita dapat pahala musibah. Jadi kalau puasa tak diterima bahaya. Jadi maka kata baginda Rasul itu disebutkan kan min shaimin laisa lahu illa ju wal afsha. Jadi kami shaimin, berapa banyak atau banyak orang yang berpuasa, laisa lahu illa ju wal afsha, melainkan lapar, haus. Mudah-mudahan kita tidak begitu, puasa tapi yang lain tak puasa, mulut puasa tapi tak puasa, menghina orang, memuji orang, mata tak berpuasa, mata melihat sesuatu yang diharamkan, kaki juga tak puasa. Maka kita hati-hati kalau cari bukaan ngabuburit, takut nanti dapat bulit-bulit dan gitu ya. Jadi dikhawatirkan kalau kita sering-sering ngabuburit maka batal puasa kita. Kaki kita itu tempat yang burit-burit, mata kita lihat burit-burit, ngabuburit, hati-hati. Mudah-mudahan puasa kita Allah terima, amin. Jadi sederhananya begini, sesuatu itu diterima atau tidak itu oleh ulama tak tahu. Dalam kitab Takbir Qulub disebutkan ada seorang oleh Allah ditanya, bagaimana caranya amalan kita itu diterima oleh Allah? Tahu tak? Iya, kita berpikir, sholat kita diterima apa enggak, puasa kita diterima atau enggak. Jadi kalau bahasan tentang haji, Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya itu, kalau haji itu diterima, diantaranya adalah perilakunya berbeda atau lebih baik dari sebelum pergi haji. Ya kalau umpamanya sebelum pergi haji itu perbuatannya tak baik menjadi lebih baik, itu tandanya hajinya diterima. Ya orang yang gelendung tak samping kena gara-gara tak samping dia haji kena ibu lamar tu, tak langkong. Amin teh, nak kena jilok tahu sih kota haji nalar karang kita tu. Mantap aku songkok teh amat haji. Itu yang kedua, ini perilaku. Yang kedua, kata Imam Ghazali, haji itu diterima tempat yang pernah dia singgahi di Mekah itu tak lupa. Pernah kita Jabal Qubais, ingat Jabal Kocak, ingat Gua Hira, ingat di Madinah, ingat Raudhah, ingat di Mekah juga, ingat di tempat-tempat. Salah satu kalau hajinya mabrur. Lah kalau ibadat yang lain dalam kitab Risalah Kusyairiyah disebutkan Allah itu
memberikan pahala di dunia itu sudah Allah berikan, kata si Ahmad Zaid dalam kitab Risalah Syariah. Bagaimana caranya biar tahu, agar tahu kalau amal ketaatan yang kita lakukan itu diberikan pahala. Kata Imam Ahmad Zaid itu, kalau hari ini malam ini kita berbuat satu amal ketaatan, maka nanti besok akan diikuti dengan amal ketaatan yang lain, maka tandanya itu diberi pahala. Artinya Allah memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk senantiasa melaksanakan ketaatan. Jadi tadi malam kita ngaji, malam ini ngaji, besok ngaji, itu tandanya kasih pahala. Kecuali udur syar'i, berbeda udur syar'i, ya sakit, hujan deras dan sebagainya. Ada yang bukannya udur syar'i mahid. Nah, ini udur syar'i yang udur sahabatnya, udur sahabat. Lah, kalau puasa ini diterima atau tidak? Kemarin kita puasa, tadi puasa, besok puasa, insya Allah diterima. Karena menurut Syekh Ahmad Zaid, satu amal ketaatan diikuti ketaatan yang lain itu tandanya diterima. Maka dikatakan di sini, wala tahrimna in radat ta'alina hadas tawma wala tahrimna ajral musibati ya ma'rufah. Wa ruwiya wa rawa Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari salah seorang sahabat Abu Dzar al-Ghifari berkata, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berpuasa bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana lailatul sadis wal isrin qama wa shalla hatta madi hatta madha sulusul laili. Maka tatkala malam ke-23 ia baginda Nabi melaksanakan qiyamul lail dan sholat hingga melewati sepertiga malam. Jadi baginda Rasul di malam ke-23 sholat sampai lewat sepertiga malam. Summalam makanat lailatul rabi wal ishrina lam yakhruj ilaina. Maka tatkala malam ke-24 baginda Rasul itu tidak keluar. Jadi tidak keluar baginda Rasul. Falamma kanat lailatul khamis wal ishrina kharaja ilaina wa shalla bina hatta madha syatrul laili. Maka tatkala masuk ke malam 25 Ramadan, baginda Rasul keluar kepada kami, beliau sholat dengan kami sampai lewat separuh malam. Jadi baginda Rasul keluar di malam 23, 25. Kalau 23 itu sepertiga malam, kalau yang ke-25 itu sampai melewati separuh malam. Wa kunna law nafaltana lailatana hadi. Jadi kami, kata Abu Dzar al-Ghifari, maksudnya adalah kami itu rombongan sahabat mengatakan begini, law nafaltana lailatana law nafalatna lailatuna hadi. Jadi kata sahabat itu, jika ibadah sunnah kami ini pada malam hari ini kita lakukan bagaimana? Faqala annahu man kharaja wa qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin summa lam yusalli bina fil lailatis sadisah wal ishrina. Maka kemudian baginda Rasul mengatakan, barang siapa yang keluar kemudian melaksanakan qiyamul lail bersama imam hingga selesai. Maksudnya kalau di masa Rasul itu tidak dikenal namanya tarawih, hanya dikenal qiyamul lail. Kata baginda Rasul, man kharaja wa qama ma'al imam, barang siapa yang keluar dan melaksanakan qiyamul lail bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dicatat baginya qiyamul lail satu malam. Jadi dicatat ibadah satu malam. Summa lam yusalli bina fil lailatis sadisati wal ishrina. Kemudian baginda Rasul tidak sholat dengan kami pada malam ke-26. Jadi malam 26 Rasulullah tidak keluar. Falamma kanat lailatul sabi wal ishrina qama wa jama'ahu wa shalla bina hatta ushina ayyutan fallah. Jadi malam ke-26 baginda Rasul itu keluar, kemudian sholat dan berjamaah.
Jadi bersama, jadi berjamaah orang-orang yang ahli berjamaah di malam itu. Dan Rasulullah sholat. Hatta khashina ayyafutana al-fallahu, hingga kami khawatir akan al-fallah, kebaikan-kebaikan, kebahagiaan itu akan terlewati. Maksudnya bagaimana? Qulna wa man fallah, kami berkata, apa yang dikatakan al-fallah? Jadi sahabat itu khawatir akan melewati atau menghabiskan namanya al-fallah, sesuatu yang membahagiakan. Maka sahabat berkata, wa man fallah, apa fallah itu? Qala as-sahur, ya sahur. Sahur itu al-fallah. Jadi kalau dulu masih ada almarhum Darwis itu sumber sahur, ya. Fa inna lis-sahur barokah. Maka kan dikatakan fa inna lis-sahuri barokah. Di dalam sahur itu ada barokah. Sahur itu fa inna sahur sunanun min sunanil anbiya wal mursalin. Jadi sahur itu merupakan sunnah para nabi dan rasul. Maka kalau sahur itu sunnahnya itu fadilah yang banyak itu adalah diakhirkan. Jadi akhirkan, jangan dicepatkan. Imsak, jangan dicepatkan ya. Ya imsak. Jadi masih 10 menit. Jadi orang bertanya ke saya, kalau udah imsak tak boleh minum saja. Kalau nak minum tak apa-apa. Imsak itu maknanya tahan begitu. Ditahan. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi awwali yawmil lail fi Ramadan wa shalla fil masjid wa shalla an-nasu bi sholatihi fa asbaha an-nasu yatahaddatsuna bidzalik wa kasura an-nasu fi lailati tsaniyah wa sallu bi sholatihi falamma kanatil lailatu tsalisatu kasura an-nasu hatta ajr. Falamma kanatil lailatu salisa kasuran nasu hatta ajzal masjid al akhlihi falam yatakharraj ilaihim hatta kharaja li salatil fajr. Jadi ini cerita dari Sayyidah Aisyah, ini ceritakan bahwasanya kata Sayyidah Aisyah itu sesungguhnya baginda Rasul, baginda Nabi keluar di awal tengah malam Ramadan. Jadi malam Ramadan terawal itu Rasulullah keluar, kemudian sholat baginda Rasul di masjid. Kemudian manusia juga ikut sholat juga dengan sholatnya Rasul. Wasollan nasu bi sholatihi, dan manusia sholat dengan sholatnya Rasul, bukan berjamaah. Jadi masing-masing Rasulullah sholat, sahabat sholat. Fasbahan nasu ilahihi, besoknya manusia itu banyak bercerita ngomong tentang sholat baginda Rasul di malam awal Ramadan tersebut. Di malam kedua juga begitu, Rasulullah sholat, manusia juga ikut sholat dengan sholatnya baginda Rasul. Kemudian pada malam ketiga maka manusia itu banyak ke masjid hingga masjid itu penuh. Jadi hatta ajzal masjidu an ahlihi, jadi penuh budak tuh. Jadi ajaz itu maknanya adalah lemah atau apa, lapes. Tapi maksudnya adalah masjid itu penuh. Kemudian falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li sholatil fajr. Malam ketiga baginda Rasul itu tidak keluar, baginda Rasul hanya keluar sholat fajar. Jadi malam pertama, malam kedua Rasulullah keluar. Malam ketiga manusia itu membludak di masjid, Rasulullah tak keluar baginda Rasul itu sholat fajar atau sholat subuh. Falamma sholat fajar akbaran nas wa qala annahu lam yakhaf ala sya'nikumul laila walakinni wa qala annahu lam yakhaf alayya sya'nukumul laila walakinni khashitu an yazama alaikum sholatal laili fatajzu an dzalik. Kata baginda Rasul setelah melaksanakan sholat fajar, jadi tadi disebutkan, jadi di awal dulu Rasulullah, malam pertama Rasulullah keluar, malam pertama Ramadan. Malam kedua Rasulullah keluar.
Malam ketiga baginda Rasul tidak keluar badan manusia itu di masjid sudah penuh. Malam ketiga baginda Rasul hanya keluar sholat fajar. Setelah sholat fajar atau setelah sholat subuh, baginda Rasul mengatakan begini, sesungguhnya tidak takut atasku perkara kalian di malam ini. Jadi malam melaksanakan sholat-sholat itu. Tetapi kata Rasul, aku itu khawatir kalian itu berkemauan kuat untuk melaksanakan sholat malam Ramadan, fatah Yesus, sebab itu kalian tak mampu atau apa. Jadi dia khawatirkan kalau dalam keterangan lain, maka Rasulullah tidak keluar, dikhawatirkan nanti kalau keluar setiap malam baginda Rasul, khawatir tarawih itu dianggap wajib. Ngerti gak ya? Jadi Rasulullah kan hanya keluar malam satu, malam dua. Kalau Rasulullah keluar setiap malam dan sholat di Masjid Nabawi, dikhawatirkan sholat tarawih itu dianggap sholat wajib. Nah, begitu maksudnya. Jadi kurang lebih begitu. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwiruhum fi qiyam Ramadan min rawali ayyamruhum bi asima. Jadi begitu. Kata Sayyidah Aisyah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengiatkan para sahabat di dalam melaksanakan qiyamul lail bulan Ramadan tanpa mewajibkan. Jadi tidak mewajibkan baginda Rasul. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalika fi khilafi Abi Bakr wa saddin min khilafi Umar hatta jama'ahum Umar bin Khattab ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah baginda Rasul meninggal, jadi ini mau diselesaikan sekarang, besok mungkin terakhir biar bahasan yang lain lagi. Jadi di masa hidup baginda Rasul berlaku begitu sholat tarawih masing-masing di dalam masjid tidak berjamaah. Setelah baginda Rasul wafat, kemudian diganti kepemimpinan umat Islam, yaitu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, masih tetap begitu seperti di masa baginda Rasul. Nah, di masa Sayyidina Umar, setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, kepemimpinan khalifah itu adalah di tangan Sayyidina Umar. Dan di masa Sayyidina Umar itu di awal masih berlaku seperti masa Rasul dan masa Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian karena Sayyidina Umar melihat sahabat masing-masing sholatnya ada yang di rumah, maka kemudian Sayyidina Umar berijtihad. Sayyidina Umar itu berijtihad, kemudian mengajak rembukan para sahabat. Jadi Sayyidina Umar kemudian menggabungkan, jadi sholat tadi yang masing-masing munfaridan dijadikan berjamaah, kemudian yang 8 rakaat dijadikan 20 rakaat. Jadi itu merupakan ijtihad Sayyidina Umar. Jadi dalam keterangan yang lain, hatta jama'ahum Umar bin Khattab ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ubay bin Ka'b itu diajak rembukan. Bahkan Sayyidina Ubay bin Ka'b itulah orang yang menjadi imam pertama kali saat tarawih dijadikan 20 rakaat dan berjamaah. Jadi Ubay bin Ka'b itu adalah sekretaris baginda Rasul dalam mencatat Al-Quran. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa haddatsani abi bi isnadihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Faqih Samarqindi berkata begini, bapakku telah menceritakan kepadaku dengan sanad yang bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala, sesungguhnya Imam Ali itu berkata begini. Innama akhadha Umar bin Khattab bi hadhihi tarawihah min hadisin sami'ahu minni. Jadi kata Imam Ali itu, Umar bin Khattab itu menjadikan tarawih ini, jadi tadi yang sendiri-sendiri menjadi berjamaah, 8 menjadi 20. Jadi kata Imam Ali, menjadikan tarawih model seperti itu adalah karena mendengar satu hadis yang telah ia dengar dariku.
Qalu wa ma huwa ya Amirul Mukminin, hadis yang dimaksud itu apa? Jadi kata Imam Ali, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, inna lillahi ta'ala aulal arsy maudi'an yusamma hadiratal kursi. Jadi kata baginda Rasul, sesungguhnya bagi Allah di sekitar aras satu tempat. Allah memiliki satu tempat di sekitar aras. Jadi kata baginda Rasul, tempat itu dinamakan dengan hadiratul kursi. Nama tempat itu. Wa huwa minan nuri. Hadiratul kursi itu terbuat dari cahaya. Fiha malaikatun la yuhsa adaduhum illallah ta'ala. La yuhsa adaduhum illallah ta'ala. Malaikat itu banyaknya tidak bisa dihitung melainkan Allah yang tahu. Ya'budunallaha azza wa jalla ibadatan la yaktaruna sa'atan. Mereka para malaikat itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tidak pernah kendur sesaat pun. Jadi tak pernah kendur sesaat. Kalau kita kata ngambil 20 tapi mau cepat. Allah dengan hanya mau cepat. Ini ada malaikat yang beribadah tidak pernah kendur sesaat pun. Fa idza kana layali syahri Ramadan, maka tak kala malam-malam bulan Ramadan itu telah datang, ista'danu rabbahum ayyanzilu ilal ardi. Kalau sudah datang bulan Ramadan, malaikat tadi yang di sekitar hadiratul kursi, di sekitar aras itu minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Jadi khusus pada Ramadan, malaikat itu minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi. Tujuannya apa? Fayusalluna ma'a bani Adam. Tujuannya untuk sholat bersama manusia. Fayanziluna kullailatil ardi. Maka ia turun setiap malam di bumi. Jadi setiap malam di bumi itu turun malaikat itu setiap bulan Ramadan. Fa kullu man massahum aw massuhu sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Barang siapa, maka setiap orang yang bersalah menyentuh malaikat itu atau malaikat itu menyentuh orang tersebut, maka orang itu tidak akan celaka selamanya. Kalau disentuh oleh malaikat, disalami oleh malaikat, maka orang itu akan bahagia dengan bahagia yang sebenar-benarnya dan tidak akan celaka selama-lamanya. Itu khusus pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu malaikat ini khusus yang turun. Bukan nanti di malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu khusus malaikat, dipimpin oleh malaikat Jibril dengan membawa bendera. Yang bendera itu ditancapkan di atas Ka'bah, di tengah Ka'bah. Itu khusus malam Lailatul Qadar. Ini malaikat yang ada di sekitar aras yang diizinkan oleh Allah turun setiap malam. Jadi setiap malam, makanya malam itu jangan tidur. Ya kalau tak tidur kan aja yang santang dari terus yang rantang. Di belakang ada tulisan cerita ini fiktif belaka. Fiktif itu artinya diada-adakan. Jangan cerita itu boleh. Itu. Jadi barang siapa yang menyentuh malaikat itu atau bersalaman, disalami atau disentuh malaikat itu, maka orang itu sa'adatan la yusqa ba'daha, maka abadan tidak akan celaka selamanya. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu indalik nahnu ahaqqu bihada. Setelah mendengar hadis ini, kata Sayyidina Umar, kami itu lebih berhak dengan ini. Kata Sayyidina Umar, kami lebih berhak dengan ini. Maksudnya beribadah. Fajama'an nasu litarawihi wa nasabaha. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan manusia, kemudian menetapkan sholat tarawih itu berjamaah 8 menjadi 20. Maka tidak heran
Di luaran itu ada yang 8, ada yang 20. Wa ruwiya an Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu kharaja fi lailatin min syahri Ramadan fasami al-qurra fasami al-qira'ata fil masajid. Maka Imam Ali itu pernah satu malam beliau keluar di bulan Ramadan, kemudian beliau mendengar ada bacaan Al-Quran di dalam masjid-masjid. Beliau jalan. Wara'a al-qanadila tadkhulu fil masajid. Kemudian beliau melihat lampu, jadi lentera-lentera di dalam masjid. Faqala nawwarallahu qabra Umarin, qabra Umar. Kata Imam Ali, semoga Allah menerangi kuburan Umar. Kama nawwara masajidana bil Qur'an, sebagaimana ia telah menerangi masjid-masjid kami dengan Al-Qur'an. Jadi didoakan. Jadi kalau ada pendahulu kita meninggal, maka kita doakan. Jadi jangan, ini merupakan ajaran buat kita. Jadi kalau ada orang-orang yang umpama ada punya jasa, kita doakan. Kalau ke masjid, jangan Tuhan ada tidak kan? Mudah-mudahan Allah amin dengan Tuhan. Mudah-mudahan Allah menerangi kuburan Tuhan. Ada masjid. Ya begitu juga besok. Kalau umpamanya di rumah tak ada, kita di masjid, ingat kita musolanya, ingat begitu. Mudah-mudahan Haji Umar tambah lebar kuburannya. Itu orangnya masih hidup. Ya begitu juga saya nanti kalau udah mati sampai ke sini, mudah-mudahan saya pun senang. Mancan semua orang begitu caranya. Ini diajarkan oleh para ulama dulu. Cek nunggu Arab kan, nunggu dong lagi jam kok sampai kok aja bila apa jadi kuat. Jadi itu Arab dong. Yang tuan saya juga nanti Arab dong kan. Baik, ini kan nanglah apa bilang. Begitu. Ya, kalau saya di rumah itu lihat ada keran berjalan, iya ada di dokter, gitu loh. Mancan semua orang ya Allah itu. Keran, gara-gara keran. Ya karena wudu itu biasanya begitu. Ini mengajarkan kepada kita bagaimana Imam Ali itu setiap melihat masjid ada bacaan Al-Quran, masjid itu ada diterangi oleh lentera-lentera. Beliau mengatakan, nawwarallahu qabra Umar, semoga Allah menerangi kuburan Umar. Walwi an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu hakada radhiyallahu anhu, bagaimana Sayyidina Utsman juga begitu mendoakan Sayyidina Umar. Ya begitu juga kita dengan pendahulu-pendahulu kita. Kita baca Al-Quran, jangan lupa baca kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ingat dulu kita diajar siapa. Oh si A si bulan bin B, langsung doakan ya Allah ampunilah dosa si bulan bin bulan. Lalu gimana? Saya mengurus kan? Aku orang punya nomor dua, aku akhir guru je nomor dua. Sama dengan baca kitab begitu, yang tanpa guru langsung didoakan guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah besok terakhir untuk ini. Jadi besok besok malamnya lagi kita lain karena menyelesaikan ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya.